Lo pernah mikir nggak, gimana rasanya kalau duit terus ngalir ke rekening lo, padahal lo lagi rebahan, tidur, atau bahkan liburan? Yoi, itulah yang disebut passive income. Penghasilan yang lo dapat tanpa harus kerja terus-terusan. Tapi bukan berarti lo bisa dapat passive income tanpa usaha sama sekali, ya. Tetap butuh kerja cerdas di awal, baru hasilnya bisa lo nikmatin terus ke depannya. Dan di video ini, gue bakal spill 6 cara dapetin passive income yang bener-bener cocok buat anak muda zaman sekarang. Gak ribet, gak perlu modal gede, dan bisa banget dimulai sambil kerja atau kuliah. Ini bukan soal cepat kaya, tapi gimana lu bisa bangun kebebasan finansial dari sekarang. Pelan-pelan, tapi pasti. So, siapin kopi lo, nyalain mode fokus, karena setiap poin di video ini bisa jadi langkah pertama. Lo menuju hidup yang lebih bebas dan gak tergantung sama gaji bulanan doang. Yuk, kita mulai. Ini dia cara dapetin passive income yang real dan realistis. Yang pertama, investasi saham dividen. Pernah gak sih lo kepikiran gimana caranya orang bisa dapet duit walaupun gak kerja tiap hari? Lagi rebahan, jalan-jalan, atau bahkan tidur, tapi rekeningnya tetap bunyi. Nah, salah satu caranya adalah lewat yang namanya dividen saham. Tapi tenang, ini bukan soal dunia saham yang ribet atau cuman buat orang kaya. Justru sekarang siapa aja bisa mulai. Bahkan dari modal recehan kayak 100 ribu aja. Simpelnya gini, kalau lo beli saham, berarti lo punya sebagian kecil dari perusahaan itu. Dan kalau perusahaannya untung, mereka bakal bagi-bagi hasil ke pemilik saham. Nah, itulah yang disebut dividen. Jadi bukan cuma nunggu harga saham naik, tapi lo juga bisa dapat uang secara berkala tanpa harus ngapa-ngapain. Asik, kan? Uang kerja buat lo, bukan lo terus yang kerja buat uang. Dividen ini bisa jadi sumber passive income yang legit banget, apalagi kalau lo konsisten beli saham perusahaan yang rajin kasih dividen. Dalam jangka panjang, bisa jadi duit tambahan yang lumayan banget, bahkan bisa jadi pemasukan utama kalau dikelola dengan benar. Nggak perlu jadi anak ekonomi, nggak perlu jago hitung-hitungan. Di video ini gue bakal jelasin semuanya dengan cara yang santai dan gampang dipahami. Jadi, siapin kopi lo dan kita bahas bareng gimana caranya dapet cuan dari dividen saham, mulai dari nol, buat lo yang pengen mulai jalan ke financial freedom. Yang nomor 2, properti buat disewain. Lo tau gak sih, salah satu cara paling klasik buat dapetin passive income itu dari properti. Tapi jangan langsung mikir harus punya gedung tinggi atau apartemen mewah. Mulainya bisa dari yang simple dulu bro. Misalnya, lu punya kamar kosong di rumah, coba sewain lewat platform kayak Airbnb. Lumayan banget buat nambah pemasukan bulanan tanpa harus kerja ekstra. Atau kalau lu punya sedikit modal, lu bisa mulai dari beli rumah kontrakan atau kos-kosan kecil-kecilan. Yang penting, tempatnya strategis dan ada yang butuh tempat tinggal. Bahkan sekarang udah banyak anak muda yang patungan bareng temen buat beli properti. Bagi hasil, bagi risiko, dan yang pasti lebih ringan di kantong. Kerjasama itu kuncinya bro. Dan yang keren, kalau properti lu terus jalan, penghuni tetap masuk, uang sewa tetap mengalir, itu artinya duit jalan terus walau lu lagi tidur. Bisa banget jadi sumber passive income jangka panjang. Jadi daripada uang lu cuma numpuk di tabungan, mendingan diputerin ke aset yang bisa hasilin duit terus-terusan kan? Intinya, lu nggak harus nunggu kaya dulu buat mulai. Yang penting, mulai dari sekarang. Dari yang lo bisa. Karena dari kecil-kecil itu, nanti bisa jadi gede juga. Yuk, pelan-pelan kita bangun pondasi buat masa depan yang lebih santai, tapi tetap cuan. Yang nomor 3, royalti dari karya digital. Lo suka nulis, bikin musik, desain grafis, atau hobi motret? Wah, lu punya modal gede banget buat dapetin passive income, bro. Sekarang tuh udah banyak platform digital yang bisa bantu lu jual karya lu ke seluruh dunia. Misalnya, foto dan desain bisa lu jual di Shutterstock atau Freepik. Musik lu bisa lu upload ke Spotify atau iTunes. Buku digital atau e-book bisa lu jual di Amazon. Serius, pasar online tuh gede banget dan gak kenal batas negara. Caranya gimana? Lo tinggal bikin karya terbaik lo, upload ke platform yang sesuai, dan tunggu royalti masuk setiap kali karya lo dipakai, di-download, atau dibeli orang. Ibaratnya, lo kerja sekali tapi hasilnya bisa terus-terusan ngucur. Tapi ya, jangan mikir ini langsung instan cuan. Emang butuh proses. Lo harus belajar soal kualitas, keyword, strategi promosi, bahkan konsistensi konten. Tapi kalau lo sabar dan rajin,
Hasilnya bisa bikin lu senyum tiap awal bulan. Apalagi kalau lu emang passionate di bidang itu. Kerja rasanya nggak kayak kerja. Lu enjoy, lu berkarya, dan lu bisa hasilin uang dari situ. Jadi, daripada karya lo cuma numpuk di hard disk, kenapa nggak lo pasarkan sekalian? Siapa tahu suatu hari nanti, karya lo malah jadi sumber penghasilan utama. Yang penting, mulai aja dulu, terus konsisten. Karena di era digital kayak sekarang, kreatif itu bisa jadi kunci kebebasan finansial. Yang nomor 4, bikin channel YouTube/podcast. Di zaman sekarang, konten itu bisa jadi aset. Serius, lo bikin sekali, tapi bisa ngasilin duit berkali-kali. Misalnya lo bikin video YouTube, podcast, atau channel cerita. Selama ada yang nonton atau dengerin, lo bisa dapat penghasilan dari AdSense, affiliate marketing, atau bahkan dapat sponsor. Jadi lo nggak perlu kerja terus-terusan buat dapat duit. Konten lo yang kerja buat lo. Dan yang paling asik, lo nggak harus tampil muka. Banyak banget channel-channel yang sukses tanpa nunjukin wajah. Ada yang isinya edukasi finansial, sejarah, atau cerita-cerita misteri. Bahkan cuma pakai voice over dan animasi sederhana, udah bisa jalan. Yang penting, konsisten dan punya value buat penonton. Lu suka cerita, suka ngulik, suka ngedit video, itu semua bisa lu sulap jadi aset digital yang nyetor duit terus tiap bulan. Memang nggak langsung besar hasilnya, tapi kalau lu serius, lama-lama bisa gede. Lu bisa mulai dari HP dan koneksi internet doang, gratisan pun bisa. Jadi kalau lu sering scroll YouTube dan mikir, wah enak banget ya jadi YouTuber, sekarang saatnya lo nyoba. Mulai dari hal kecil, konsisten bikin konten, dan lihat gimana satu video kecil bisa ngasih lo penghasilan pasif. Di dunia digital, kreatif sama dengan cuan. Yang nomor 5, buka online course atau e-book. Lo jago di suatu bidang, misalnya lo paham soal desain, jago Excel, ngerti digital marketing, atau bahkan punya trik belajar cepat buat ujian. Daripada ilmunya disimpan sendiri, kenapa nggak dibikin kelas online atau e-book aja? Sekali lo susun materinya, lo bisa jual berkali-kali di platform kayak Udemy, Skillshare, atau Google Playbook. Ini bukan cuma cara berbagi ilmu, tapi juga cara dapetin passive income. Kebayang nggak? Lo ngajar satu kali, tapi hasilnya bisa ngalir terus tiap bulan. Setiap ada yang beli kelas lo dapet duit. Dan selama topiknya dibutuhin orang, kelas lo bakal terus dicari. Misalnya, cara ngatur keuangan pribadi, belajar desain dari nol, sampai cara dapat beasiswa. Selama lo bisa bantu selesain masalah orang, mereka bakal tertarik beli. Dan nggak perlu ribet kok. Lo bisa mulai dari bikin video pakai HP, atau nulis e-book pakai Google Docs. Banyak template dan tools gratis yang bisa bantu. Yang penting, mulai dulu aja. Lo bisa belajar strukturin materi, kasih nilai tambah, dan pastiin audiens lo dapat manfaat. Nggak harus sempurna di awal, yang penting konsisten dan terus improve. Jadi inget ya, di era sekarang, ilmu itu bukan cuma buat disimpan, tapi bisa disebar dan dimonetize. Dan yang paling keren, lo bantu orang lain sambil cuan. Win-win banget kan? Yang nomor 6, reksadana dan P2P lending. Kalau lo pengen cari cara dapat passive income tapi males ribet mantau grafik atau belajar technical analysis, reksadana bisa jadi pilihan yang simple dan cocok buat pemula. Di sini, duit lo bakal dikelola langsung sama manajer investasi profesional. Jadi lo tinggal setor dana dan mereka yang ngatur penempatan investasinya. Mau itu saham, obligasi, atau pasar uang. Praktis kan? Nah, hasil dari pengelolaan itu nantinya bisa ngasih lo imbal hasil tiap periode, tergantung jenis reksadana yang lo pilih. Misalnya, reksadana pasar uang biasanya lebih stabil dan cocok buat lo yang pengen risiko minim, walaupun returnnya nggak setinggi saham. Tapi tetap aja, ini cara yang aman buat mulai dapetin duit pasif sambil belajar pelan-pelan. Selain itu, ada juga opsi keren lainnya, P2P lending alias peer-to-peer lending. Intinya, lo bisa jadi kayak bank kecil buat para pelaku UMKM. Lo kasih pinjaman, mereka pakai buat usaha, dan lo dapat bunga sebagai imbalannya. Biasanya dibayar tiap bulan. Jadi lo bantu roda ekonomi jalan, tapi juga dapat cuan dari situ. Tapi ingat ya, semua investasi ada risikonya. Jadi penting banget buat riset dulu, pilih platform yang legal dan diawasi OJK, dan jangan taruh semua uang lo di satu tempat. Diversifikasi itu penting. Yang jelas, sekarang makin banyak cara dapetin passive income. Mau yang simple kayak reksadana, atau yang impact-nya gede kayak P2P lending,
tinggal pilih yang paling cocok sama gaya lo. Yang penting, mulai dari sekarang. Karena uang yang diem, nilainya bisa turun. Tapi, uang yang diputer bisa bikin lo bebas finansial lebih cepat. Oke, itu tadi 6 cara dapetin passive income yang bisa lo mulai dari sekarang. Bahkan kalau lo masih kuliah, kerja kantoran, atau baru mulai belajar tentang keuangan. Ingat ya, passive income itu bukan buat orang kaya doang, tapi buat siapapun yang mau belajar dan mau mulai duluan. Jangan nunggu sempurna baru mulai, karena yang udah mulai duluan biasanya udah lebih jauh dibanding yang masih mikir-mikir. Jadi dari 6 cara tadi, coba lo pikirin. Mana yang paling cocok sama lo? Mana yang bisa lo eksekusi minggu ini? Tulis di kolom komentar, gua pengen tahu. Dan kalau lo butuh penjelasan lebih dalam, tinggal drop pertanyaan lo juga, gua bakal jawab semampu gua. Jangan lupa untuk like videonya kalau lo ngerasa dapet insight baru. Share ke temen lo yang masih sibuk kerja rodi tiap hari. Dan pastinya subscribe channel ini biar nggak ketinggalan konten seputar cuan, investasi, dan kebebasan finansial lainnya. Thanks udah nonton sampai akhir. Dan ingat, kerja keras itu bagus, tapi kerja cerdas bikin lo selangkah lebih maju. Sampai jumpa di video selanjutnya.